Persib Bandung bersiap menghadapi Persebaya Surabaya dalam laga tandang lanjutan Superliga pekan ke-24. Boyan Hodak mengingatkan timnya agar mewaspadai pertahanan rapat dan serangan balik sang lawan. Menurutnya, Persebaya menunjukkan perubahan signifikan sejak kedatangan pelatih anyar Bernardo Tavares. Tim asal Surabaya itu dinilai lebih kompak dan disiplin. Melawan Persebaya, kami akan bermain tandang dan mereka cukup rapat sejak kehadiran pelatih anyar. Mereka begitu kompak dalam bertahan. Ia menilai serangan balik menjadi kekuatan utama lawan, karena itu Persib harus bermain hati-hati dan tetap menjalankan gaya permainan sendiri. Mereka juga berbahaya ketika melancarkan serangan balik. Kami harus berhati-hati untuk itu. Tentu saja, kami akan mencoba memainkan strategi kami. Kami akan mencoba mendapatkan hasil positif. Dalam pertemuan kedua musim ini, Boyan pun memprediksi laga akan berjalan ketat. Ia pun ingin timnya tampil disiplin agar bisa membawa pulang 3 poin tuntasnya. Menjelang pertandingan penting melawan Persib Bandung pada pekan ke-24 Superliga, Persebaya Surabaya berupaya keras meningkatkan performa di lini depan. Pertandingan bertajuk Big Match tersebut menjadi fokus utama tim untuk meraih hasil positif. Pertandingan antara Persebaya menghadapi Persib akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo pada Senin 2 Maret mendatang. Kemenangan 1-0 atas PSM Makassar menjadi modal berharga bagi Persebaya. Pelatih Persebaya menyoroti efektivitas lini serang meskipun timnya meraih kemenangan di laga sebelumnya. Menurutnya penyelesaian akhir masih menjadi perhatian utama dari tim. Tavares menjelaskan bahwa simulasi penyelesaian akhir telah dilakukan dalam latihan. Soal finishing, saya tahu dan kalian juga tahu, pekan lalu, bukan pekan ini. Kami membuat simulasi untuk penyelesaian akhir. Beberapa pemain juga mulai dilibatkan kembali dalam latihan untuk meningkatkan produktivitas di lini depan. Kami mencoba mengembalikan Malik ke latihan dan melakukan simulasi finishing. Sekarang kami mulai mendapatkan hasil yang lebih baik dalam penyelesaian akhir. Tim pelatih menggelar latihan simulasi yang berfokus pada penyelesaian akhir dengan harapan peluang yang tercipta dapat dimaksimalkan. Tavares kembali menegaskan, kami membuat simulasi untuk finishing dan sekarang kami mulai kembali mendapatkan hasil yang lebih baik dalam penyelesaian akhir. Pembenahan ini dianggap penting mengingat Persib adalah tim juara dengan kualitas skuad yang sangat baik. Tavares menekankan pentingnya fokus dan sikap yang sama seperti saat melawan PSM. Jadi kami harus tetap fokus dengan sikap yang sama supaya bisa menjalankan pertandingan yang bagus melawan Persib tuntasnya. Bintang Persib Bandung, Tom Haye, absen dalam 2 pertandingan Superliga saat pasukan Boyan Hodak menaklukkan Persita Tangerang dan Madura United. Pelatih Persib Boyan Hodak sudah mengabarkan gelandang timnas Indonesia itu diizinkan untuk menyelesaikan urusan pribadinya di Belanda. Namun, Tom Haye masih belum terlihat di sesi latihan Persib kali ini. Boyan pun mengabarkan lebih lanjut jika sang pemain akan kembali bergabung pada Senin pagi. Itu adalah hari di mana pertandingan laga Persebaya menghadapi Persib Bandung. Boyan mengatakan akan melibatkan Tom Haye di laga tersebut. Namun ia belum tahu berapa lama ia akan mendapatkan kesempatan ketika tidak berada dalam skema persiapan latihan. Tom Haye baru akan kembali lusa pagi di hari Senin pagi. Dia akan bermain melawan Surabaya, tapi kita akan lihat berapa lama dia akan bermain. Tom Haye bukan satu-satunya nama yang menghilang. Bek asal Brazil, Julio Cesar, juga absen karena cedera.
Ia mengalami cedera hamstring pada laga pekan ke-20 menghadapi Malut United. Hingga kini, ia sedang dalam masa program pemulihan melewatkan 4 laga terakhir. Julio pergi menemui dokter, tapi dia akan kembali pada hari Sabtu 28 Februari. Dia akan kembali. Sementara itu, Kapten Persib McClough yang sempat mengalami cedera juga sudah kembali ke pertandingan. Ia menandai comeback saat Pangeran Biru menggulung Madura United di pekan ke-23. Jadi untuk laga nanti, kita akan lihat siapa saja yang bisa dimainkan di laga tersebut tuntasnya. Persib Bandung berhasil menunjukkan transformasi mentalitas dan perubahan sistem bermain yang drastis. Di bawah arahan strategi baru racikan Boyan Hodak, Maung Bandung tampil dengan wajah yang benar-benar berbeda. Lebih agresif, dinamis, dan lapar kemenangan. Performa ini menjadi jawaban telak bagi pihak-pihak yang sempat meragukan kualitas tim hingga sempat memunculkan isu miring di kalangan supporter. Kemenangan ini terasa sangat manis karena diraih dengan cara yang elegan. Persib tidak lagi bermain menunggu, melainkan berani mengambil resiko dengan menaikkan garis pertahanan dan melakukan pressing ketat sejak di area lawan. Salah satu sorotan utama dalam pertandingan tersebut adalah penerapan sistem baru yang membuat aliran bola Persib Bandung mengalir sangat cair. Jika sebelumnya Persib sering dikritik karena bermain lambat dan kurang kreativitas, kini Maung Bandung tampil dengan transisi menyerang yang berjalan sangat cepat. Variasi serangan tidak lagi monoton, bola bergerak cepat dari lini tengah ke sayap, lalu menusuk tajam ke kotak penalti lawan melalui umpan-umpan terukur. Etos kerja para pemain meningkat berlipat ganda. Setiap kehilangan bola langsung dibalas dengan determinasi penuh untuk merebutnya kembali. Kembalinya identitas permainan agresif Persib membuat pengamat sepak bola kondang Bung Binder dibuat takjub. Ia menguji bahwa inilah sosok Persib yang selama ini dinantikan oleh Bobotoh. Selain itu, Bung Binder pun memberikan sentilan untuk orang yang bosan dengan cara bermain Persib Bandung di bawah asuhan Boyan Hodak. Bung Binder mengatakan bermain pragmatis itulah yang bisa membuat Persib juara back to back. Jadi saya pikir jika teman-teman ada yang memberikan narasi bahwa Persib bermain membosankan, saya pikir sudah terlambat membuat narasi itu di musim ini. Karena dari 2 musim sebelumnya, permainan Persib memang membosankan. Tapi siapa yang peduli? Hasil akhirnya kan positif, Persib bisa back to back juara. Punya pemain-pemain lokal yang mulai meningkat levelnya. Nonton gak coba permainan full Persib. Kita juga perlu memahami bahwa setiap pelatih itu punya selera berbeda untuk menentukan taktik. Tapi selama hasil akhirnya itu juara, ia terus kenapa harus berisik soal cara bermain. Berisiklah soal menjadi juara tuntasnya. Kan itu yang bisa membuat tim menjadi juara. Jadi saya pikir jika di antara teman-teman yang ingin memberikan narasi negatif tentang Persib Bandung bahwa Persib bermain membosankan, ya saya pikir sudah terlambat membuat narasi seperti itu musim ini. Karena dari 2 musim sebelumnya juga Persib mainnya membosankan. Tapi siapa yang peduli dengan boring football tersebut? Hasil akhirnya kan positif. Back to back champions, punya pertahanan yang solid. Dia pelatih itu punya selera yang berbeda dalam menentukan taktik. Tapi selama hasil akhirnya itu juara, ya terus kenapa harus berisik soal cara bermain? Berisiklah soal menjadi juara.